Airbnb, sebuah perusahaan online marketplace yang menghubungkan orang-orang yang memiliki rumah untuk disewakan dengan orang-orang yang mencari akomodasi di lokasi tersebut. Saya, Rafael Landelutu Iqbal, NPM 22101092128, mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi oleh Ibu Dari Zunaida SAB MAB, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Airbnb kehilangan 1 miliar US dollar karena pukulan pandemi. Namun dengan hitungan bulan, keuangan Airbnb kembali positif, bahkan untung. Dan yang lebih hebat lagi berhasil melakukan IPO yang memberikan Airbnb nilai valuasi pasar sebesar 100 miliar US dollar. Sebelum pandemi, Airbnb berada di puncaknya, dengan keuntungan besar dan berencana go public. Namun kemudian pada pertengahan Maret 2020, bookingan Airbnb seketika menghilang dan mengalami kerugian 1 miliar US dollar karena bookingan yang dibatalkan. Arus kas perusahaan berubah negatif menjadi minus 250 juta US dollar dari sebelumnya positif 319,8 juta US dollar. Airbnb terpaksa memangkas biaya, PHK hampir 2.000 karyawannya, mengurangi biaya pemasaran, memotong bonus tahunan, dan mengurangi gaji eksekutif selama 6 bulan. CEO dan founder Airbnb mengatakan, "Saya dan mitra butuh waktu 12 tahun untuk membangun bisnis ini, dan kami kehilangan sebagian besarnya hanya dalam 4 atau 5 minggu saja." Namun kemudian Airbnb berhasil melakukan rebound yang sangat mengesankan. Pada 8 Juli 2020, Airbnb menerima lebih dari 1 juta bookingan. Jumlah tersebut sama dengan rata-rata penjualan harian dalam 90 hari pertama pada tahun 2019. Pada kuartal tersebut, Airbnb membukukan laba bersih 219,3 juta US dollar. Airbnb pun memutuskan melanjutkan rencana IPO mereka. IPO berlangsung pada 19 Desember 2020 dan sahamnya mulai diperdagangkan pada keesokan harinya. Saham Airbnb melonjak 135% setelah debut publiknya, melambungkan market valuation Airbnb di atas 100 miliar US dollar. Terdapat 3 aksi yang dilakukan Airbnb selama masa pandemi untuk meningkatkan perkembangan usahanya. Yang pertama, berpihak pada customer. Airbnb memiliki 2 kelompok pelanggan, yaitu pemilik properti dan penyewa properti. Menyadari bahwa para pemilik properti kena dampak yang sangat besar karena pandemi, Airbnb kemudian mengalokasikan anggaran sebanyak 300 US dollar untuk membantu para pemilik properti tersebut yang terdampak pada pembatalan booking. Kemudian ketika aturan stay at home mulai dilonggarkan, Airbnb memindahkan fokusnya pada pelanggan penyewa properti. Airbnb memastikan bahwa properti yang disewakan harus memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, diatur untuk menjaga kesehatan para penyewa properti. Sementara itu untuk penyewa dapat membaca listing properti mana yang telah memenuhi protokol. Airbnb juga membuat aturan baru, booking buffer, di mana pemilik properti harus mengosongkan propertinya selama 72 jam setelah penyewa lama pergi sebelum menerima penyewa baru. Waktu tersebut dilakukan untuk melakukan pembersihan dan disinfektasi. Aksi yang kedua adalah mencari peluang baru. Setelah pandemi, penyewaan properti di pusat pariwisata mulai berkurang karena kini wisatawan lebih menyukai liburan di alam. Sehingga penyewaan properti yang ramai berpindah dari kota besar ke kota-kota kecil yang memiliki lingkungan dan suasana alam yang kental. Itu membuat Airbnb menawarkan properti di pedesaan karena kebanyakan memiliki bangunan yang unik. Airbnb juga membuat paket seperti staycation, yaitu liburan jangka panjang, working or learning from any home, karena kebanyakan kegiatan dilakukan di rumah, dan juga ada upaya untuk mempromosikan remote cabin, yaitu sebuah villa kecil di pelosok yang jauh dari keramaian. Aksi yang ketiga adalah fokus pada bisnis utama. Pertumbuhan Airbnb yang fantastis dalam 10 tahun terakhir mendorong Airbnb untuk melakukan diversifikasi pada bisnisnya. Namun pandemi memberikan kesadaran bahwa hal itu membuat kehilangan fokus. Dalam situasi pandemi yang serba terbatas, Airbnb tidak punya pilihan untuk kembali memperkuat bisnis utamanya, yaitu rental property. Airbnb menghentikan investasi yang tidak mendukung bisnis utamanya, yang tadinya menambah original entertainment terkait dengan traveling dan mengurangi funding untuk layanan real estate kelas atas. Itulah aksi yang dapat mengembalikan Airbnb menjadi bisnis yang berkembang. Sekian penjelasan mengenai kasus perusahaan Airbnb selama masa pandemi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.